Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidahu ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin ya arhamar rahimin arhamna bi rahmatika wasi'ah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat kita ini, sebagaimana yang disebut selalu berbalut nikmat 24 jam ya. 24 jam kita menerima nikmat yang bercorak kebendaan material ataupun yang bercorak kerohanian. Nikmat kerohanian jauh lebih mahal daripada nikmat kebendaan. Kalau orang itu datang sembahyang subuh ke masjid, salat berjamaah subuh, itu tidak dapat dinilai dengan semua harta benda dunia ini. Nikmat kerohanian yang paling hebat ya. Sedangkan sembahyang sunat sebelum subuh saja 2 rakaat itu lebih tinggi nilainya pada segala isi dunia, apalagi sembahyang fardunya, apalagi berjamaah, apalagi diadakan di rumah Allah yang kita cintai, Masjid An-Nur RT8 Dalan Lidang Penyambungan. Selawat beriring salam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Untuk ruh junjungan kita, penghulu kita, pedoman hidup kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita bersama surah Ghafir. Surah Ghafir ini surah yang unik dalam Al-Quran. Surah Ghafir, surah yang unik. Ghafir artinya Allah Maha Pengampun. Sifat Maha Pengampun Allah ada Ghaffar, ada Ghafur, ada Ghafir. Dalam Quran ada ya, ada Ghaffar, ada Ghafur, ada Ghafir. Ghaffar kata ulama mengampuni dosa yang banyak. Ghaffar sifat Allah pengampun, mengampuni dosa yang banyak. Macam manapun banyak dosa orang tu, kalau Allah memberikan ampunan, Allah lenyapkan semuanya. Ghafur kata ulama tafsir mengampuni dosa yang besar-besar. Macam manapun besarnya dosa orang itu, Allah lebih besar lagi keampunannya. Banyak dalam sejarah ya. Ghafir umum. Ghafir umum. Jadi ayat surah Ghafir ini 1, 2, dan 3 itu kata ulama ayat syifa. Ayat penyembuh, ayat obat. Ayat penerang hati. Ini kita bersama tafsir Imam Qurtubi, juz 15 halaman 291, kita nukil sejarah indah Umar bin Khattab bersama surah Ghafir. Sejarah Umar ini patut kita pedomani di sepanjang kehidupan kita ya, apalagi kalau ada masalah. Dan kita tidak terlepas dari masalah. Hidup ini memang lumrahnya banyak masalah ya. Tafsir Qurtubi, Imam Qurtubi ini imam yang lahir di Andalusia di era keemasan Islam di Eropa. Dalam sejarah bangsa Eropa ada yang dinamakan era yang mereka tempuh dark era kegelapan, al-unsur al-muslimah. Eropa dulu gelap. Mereka mengirim anak-anaknya belajar di pusat-pusat pengajian tinggi umat Islam di Andalus. Andalus pernah menjadi kiblat seperti Mesir. Di era keagungan Islam itulah lahirnya Imam Qurtubi yang tafsirnya dikatakan tafsir Indo, 20 jilid, judulnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Nah,
tentang hukum akam atau sebelum hukum Al-Quran. Di sini ada kisah Umar bin Khattab yang indah sekali. Umar bin Khattab pemimpin yang sangat tinggi kepeduliannya, keprihatinannya. Umar sendiri mengatakan, kalau kamu salat berjamaah, katanya, perhatikanlah sahabat kiri dan kanan. Ada ndak? Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, nanti pergilah tengok ke rumahnya, katanya. Tanya dia, Pak, Bapak tadi saya lihat ndak ada di masjid. Apa cerita Bapak ini? Bapak sakit? Bapak ada masalah yang perlu saya bantu? Kalau dia sakit, kalau ada masalah, kata Umar bin Khattab, bantu dia. Kalau dia tak sakit, dia tak datang ke masjid, bimbing dia. Celah sikapnya itu, kata Umar bin Khattab. Begitu kata Umar ya. Jadi Umar ini pemimpin yang akrab dengan rakyat, dengan umat. Dia sering pergi ke daerah-daerah termasuk negeri Syam. Di sini cerita Umar pergi negeri Syam. Nah, Umar bin Khattab kalau pergi ke daerah, dia perhatikan muka orang tuh, perhatikan wajah. Dia cepat mengenal jemaah. Jadi satu ketika Umar pergi negeri Syam, ada orang yang biasa kelihatan, tahu-tahu ndak ada. Ini ceritanya nih. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu iftaqada rajulan dza ba'sin syadid min ahli Syam faqila lahu tataba'a fi hadzal syarab. Kata Umar, mana jemaah yang ciri-cirinya begini dan begitu. Dulu selalu bergabung dengan jemaah, tiba-tiba menghilang. Nah, kata orang Minang, pepatah Minang, anyuk nak dipinteh, hilang nak dicari, katanya. Kalau hilang orang tu dari masjid, cari dia. Kalau hanyut dia, jangan dibiarkan hanyut terus. Nanti kita akan ditanya. Umar sendiri mengatakan dalam konteks lain, waktu dia jadi khalifah, kalau ada anak kambing yang mati terlantar di Irak, katanya, di tepi sungai Furat, yang masuk wilayah umat Islam waktu itu, kalau ada anak kambing yang terlantar di tepi sungai Furat sana, saya bimbang nanti Allah akan menanya aku dari kemudian. Apalagi orang tidak ke masjid. Pemimpin akan ditanya, mana pemimpinnya? Umar mengatakan, kalau ada anak kambing yang terlantar mati di tepi sungai Furat di Irak sana, Umar di Madinah, aku bimbang nanti ditanya, itu baru anak kambing, apalagi manusia. Nah, Umar pergi ke Syam, kehilangan seorang jemaah, lalu ditanyanya, Fulan bin Fulan mana? Kata jemaah, subhanallah, sekarang hari-hari mabuk. Tataba'a fi syarab. Sekarang grupnya bukan grup masjid lagi. Grupnya grup orang di tepi jalan, hari-hari mabuk. Kata jemaah sama Umar, oh, enggak masalah, kata Umar. Dia menyuruh sekretarisnya menulis surat ayat 1, 2, dan 3 surah Ghafir. Itu isinya. Tak apa, ambil kertas, tolong tulis surat Bismillah, dari atasnya min Umar, from Umar. Dia tidak bilang dari khalifah, bukan dari kantor khalifah, kantor presiden, kantor gubernur, tidak. Disebutnya nama kecilnya, from Umar, min Umar. Nah, ini ada teks. Ada teks suratnya ini. Min Umar ila fulan. Disebutnya lah nama orang itu. Salamun alaik wa ana ahmadullah ilaika alladzi la ilaha illahu. Mukadimahnya. Disuruhnya sekretarisnya menulis surat, diawali dengan basmalah, kemudian dari Umar kepada fulan. Semoga Anda selamat. Saya memuji Allah untuk Anda yang tiada ilah selainnya. Sesudah bismillah baru ditulisnya ayat 1, 2, dan 3. Hamim tanzilul kitabi minallahil azizil alim
ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit taul la ilaha illahu ilaihil masir. Stop di situ, kemudian dia stempel, dia tanda tangani. Tolong serahkan surat ini sama orang itu, katanya. Bawa surat saya ini, tolong serahkan surat itu sama orang itu, tapi jangan waktu dia mabuk, katanya. Tengok kondisinya. Pas dia tidak mabuk, serahkan surat saya ini. Satu, itu langkah pertama. Track pertama. Langkah kedua, ayo kita doakan dia. Bilang sama jemaah, kita doakan teman kita itu, sahabat kita itu, katanya. Jangan kita biarkan dia hanyut. Kok hanyut nak dipinteh, kok hilang nak dicari tadi ya. Ada bahasa Mandailing enggak sinonimnya. Minang ini banyak juga uniknya. Kok hanyut nak dipinteh, kalau hanyut pintas dia, jangan biarkan hanyut. Kok hilang, kalau hilang dicari, jangan dibiarkan lenyap. Kata orang Minang, jangan dibiarkan macam batu jatuh ke lubuk. Kalau batu jatuh ke lubuk, hilang terus, tidak muncul lagi. Jadi ada dua langkah ya. Pertama, mengirim message peringatan Allah. Kedua, mendoakan. Diserahkanlah surat itu kepada orang yang berkenaan. Dikatakan di sini ya. Wa qala li rasulih, dia berpesan kepada Rasul pembawa surat, la tadfa'hu ilaihi hatta tajidahu sahiyan. Kamu tunggu dia tidak mabuk. Pas dia tak mabuk, serahkan surat saya ini. Kata Umar. Thumma amara man indahu biddu'a lah bitaubah. Kemudian Umar mendoakan bersama jemaah yang ada dengan dia, dengan beliau, doakan sahabat kita yang sesat itu, yang hanyut itu, yang hilang itu. Didoakanlah. Didoakan. Falamma atatuh sahifah, ketika surat Umar sampai ke tangan si pemabuk tadi, ja'ala yaqra'uha wa yaqul, dia baca Hamim tanzilul kitabi minallahil azizil alim ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit tauli la ilaha illahu ilaihil masir. Dibacanya dan terlintas di hatinya merespon ayat kalamullah tadi, qad wa'adani Allah an yaghfira li wa hadzarani iqabah. Orang mabuk membaca Quran, ada respon di hatinya. Hatinya merespon, qad wa'adani Allah an yaghfira li. Allah berjanji akan mengampunkan dosaku. Ghafiriz dzambi. Dia paham ayat ini ya. Ghafiriz dzambi. Allah berjanji akan mengampuni dosaku. Wa hadzarani iqabah. Syadidil iqab. Allah itu Maha Pengampun. Dalam masa yang sama, iqabnya, siksanya sangat kejam. Subhanallah. Subhanallah. Diulang-ulangnya, lintasan positif yang tercetus di hatinya waktu berinteraksi dengan surat Umar tadi, diulang-ulangnya, falam yabrah yuraddiduha, katanya. Diulangnya juga, Allah berjanji akan mengampuni dosaku. Kalau aku tidak minta ampun, aku akan menerima risikonya yang pahit. Aku akan menerima azab Allah. Yuraddiduha, diulang-ulangnya, hatta baka, sehingga menangis dia. Membaca surat Umar, dibacanya ayat, dia ada mana tersirat yang terlintas di hatinya di balik ayat ini. Ini yang penting nih. Ini yang penting kalau berinteraksi dengan kalamullah, mesti ada lintasan hati kita waktu kita membaca Quran. Jangan baca saja tapi tidak ada respon, tidak ada lintasan. Ada jaringan, ada talian dengan kalamullah. Subhanallah. Kalau tak ada talian dibaca Quran tapi tak ada sentuhan, tak ada jaringan, tidak online dia, offline dia, itu belajar lagi lah. Macam mana saya ini, saya baca Quran tapi tidak ada respon hati saya, karena belajar. Lalu
Dibacanya makna yang tersirat, yang terlintas di hatinya waktu membaca kalamullah tadi. Apa tadi dia bilang? Qad wa'adani an yaghfira li. Allah berjanji akan mengampunkan dosaku. Wa hadzarani iqabah. Allah memberi warning, peringatan keras. Aku akan ditimpa siksanya kalau aku tidak tobat. Nah, orang yang buat dosa itu kalau dia tak tobat, hari-hari dia akan menerima risiko dosa. Itu yang dibincangkan dalam buku kita ini ya, buku Kesan Dosa. Kita sekarang episode yang ke-16 ini. Kita membincangkan buku ini tentang kesan dosa terkait dengan macam mana kita supaya selamat daripada godaan setan iblis. Karena yang menjebak manusia itu, yang menjerat manusia itu setan iblis yang bekerja 24 jam. Kita sudah bicara sebanyak 15 pertemuan. Tapi kadang macam kemarin kita isi dengan sorotan surah Waqiah dan lain-lain. Kalau hari Jumat kita ambil surah Sajadah. Nah, jadi menangis dia. Summa naza, kemudian ditinggalkannya sifat yang jelek tadi. Tidak lagi minum lagi. Fa hasanan nuzu' wa hasunat taubatuh. Dia taubat dengan baik. Kemudian Umar memfollow up, mengikuti apa kesan langkah yang dibuat Umar. Umar tanya, setelah dikirimnya surat, dia tanya, perkembangannya macam mana? Kata jemaah melapor kepada Umar, katanya orang itu sudah bertobat. Menangis membaca surat Umar, menangis berinteraksi dengan Al-Quran. Lalu Umar mengatakan pesan emasnya. Apa dia bilang? Hakadha fasna'u. Beginilah kamu lakukan. Kalau ada orang di kalangan kamu yang bermasalah, istri bermasalah, suami bermasalah, anak bermasalah, atasan bermasalah, bawahan bermasalah, kawan, jemaah bermasalah, kata Umar, beginilah lakukan, kasih message, kasih peringatan dan doakan. 2 langkah saja ya, senang. Antar peringatan mungkin melalui ayat Quran, melalui hadis Nabi, melalui kata-kata hikmah, dan doakan. Nah, kata Umar, hakaza fasna'u, beginilah lakukan, iza ra'aitum ahadakum zalla zillatan, kalau ada orang yang tersalah jalan, fasaddidu, betulkan jalannya, wad'ullaha lah, doakan dia, ayyatuba alaih, agar Allah menerima taubatnya, wala takunu a'wanan lisyayatin alaih, kamu jangan menolong setan, kata Umar. Kalau kamu biarkan dia, berarti kamu menolong setan. Kalau kamu menyebut kejahatannya, bukan mencari solusi, setan menjempol kamu, setan melek kamu, kata Umar. Subhanallah, hebatnya ya. Macam mana Umar berinteraksi dengan kalamullah, macam mana si pendosa berinteraksi dengan kalamullah, akhirnya dia berhasil bertobat kepada Allah dengan 3 ayat pertama surah Ghafir. Ini ayat penerang hati, kata ulama. Ini ayat syifa, ini ayat kesembuhan, terutama tentang penyakit hati. Jadi selalulah dibaca ya. Hamim, tanzilul kitabi minallahil azizil alim, ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit taul, la ilaha illahu ilaihil masir. Kita lihat sedikit makna ayat ini ya. Pertama, Hamim. Hamim itu sama dengan alif lam mim. Allah yang tahu persis apa maksudnya. Tanzilul kitab. Kitab ini diturunkan minallahil azizil alim, dari sisi Allah yang maha gagah perkasa, maha tahu. Allah tahu apa yang sesuai untuk hambanya, maka dikasihnya Al-Quran. Ghafiriz dzamb, Allah itu pengampun dosa. Qabilit taub, Allah itu penerima taubat. Tapi syadidil iqab, iqabnya, siksanya sangat kejam. Zittaul, sangat luas rahmatnya. La ilaha illahu, tiada ilah selainnya. Ilaihil masir, kamu semua akan kembali kepada Allah. Jadi satu saja sifat yang menggambarkan kekejaman Allah,
dengan keadilannya, syadidil iqab. Yang lainnya sifat yang menenangkan hati kita, membuat hati kita sejuk membacanya. Jadi kita amalkan ini ya. Ada juga ulama yang dijadikan jadi doa untuk air, dan air itu diminum katanya, ada juga ya. Dengan basmalah lah di awalnya, Bismillahirrahmanirrahim, Hamim, tanzil kitab minallahil azizil alim, ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi zid tawli la ilaha illahu ilaihil masir. Mudah-mudahan ada kesannya ya. Kemudian ayat sesudah ini ayat tentang apa? Tentang doa pemikul aras yang mendoakan bagi orang yang tobat. Jadi ada hubungannya dengan ayat di atas. Kita sudah banyak bicara tentang ayat 7, 8 dan 9 surah Ghafir tentang doa pemikul aras bagi orang tobat. Doa pemikul aras ini 24 jam. Ahlut taubah, orang yang benar-benar bertobat dan ingin mengikuti jalannya Rasulullah, cara hidupnya Rasulullah, mendapat doa malaikat pemikul aras. Doa malaikat ini tidak ada stop ya, non stop, tak ada berhenti 24 jam. Karena malaikat bukan macam manusia, ada istirahatnya, ada ada makan minum dan lain-lain. Kalau malaikat dibuat daripada nur, mereka tidak ada istirahat, kerjanya 24 jam, tunduk dan patuh kepada Allah, mendoakan orang yang bertaubat. Jadi kalau orang itu jadi ahlu taubah seperti yang diminta dalam surah Ghafir 1 ayat 1, 2 dan 3, insyaallah orang itu akan mendapat doa malaikat. Begitulah ya. Jadi ada dua kaedah memperbaiki hati yang sudah rusak ataupun insan bermasalah. Sebagai penutup saya sampaikan kisah indah saya waktu di Brunei Darussalam. Ada seorang kepala kantor. Kalau di sana ketua jabatan namanya. Kalau di sini kepala kantor. Dia mengeluh jumpa saya di masjid macam ini sesudah subuh. Ustadz katanya, ada staf saya, pegawai saya di kantor selalu menyusahkan orang lain. Kalau dia ngomong, selalu ngomongnya tajam, bagaikan sembilu, selalu orang terluka hati dibuatnya. Jadi macam mana caranya? Kata staf tadi, kepala kantor tadi, oh, tidak masalah. Dia ini asalnya guru sebenarnya, dari guru naik ke kantor. Jadi tidak masalah cikgu. Cikgu itu guru ya. Ayo, siapa namanya cikgu? Namanya Fulan bin Fulan. Kita doakan dia cikgu. Jangan sebut-sebut lagi kelemahannya itu. Itu kerja kita. Itu homework kita. Itu PR kita cikgu. Kita doakan dia. Kami doakan. Bilang sama staff, sama pegawai di kantor, doakan dia. Sebut namanya Fulan bin Fulan. Ya Allah, ampuni dosanya ya Allah. Kami baca doanya, Allah maghfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Doa istighfar yang diajar Nabi waktu sahabat bertanya kepada Nabi, macam mana sebaiknya beristighfar, kata sahabat kepada Nabi. Kata Rasulullah, bacalah Allah maghfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ini kami amalkan di sana. Ketua kantor, kepala kantor mendoakan, saya mendoakan, jemaah semua mendoakan. Kira-kira 2 minggu dia melapor, macam mana cikgu hasilnya? Wah, katanya mujarab sekali doa itu Ustadz, katanya. Sekarang katanya tidak macam dulu lagi lidahnya. Dulu lidahnya tajam bagaikan sembilu, sekarang tutur katanya manis bagaikan madu katanya. Ini pengalaman saya di Brunei. Cara mengatasi kalau ada yang bermasalah, jangan disebut kejahatannya. Itu ghibah namanya. Kalau kita menyebut kejahatan orang yang jahat, betul, kata Rasulullah itu ghibah. Kalau tak betul itu buhtan katanya. Kalau ditambah-tambahnya kejelekan orang itu disebut-sebut tapi ditambahnya, itu namanya buhtan namanya. Lebih daripada dusta. Kalau disebut persis seperti apa yang berlaku, itu namanya ghibah, mengumpat, gunjing. Kalau dilebihkannya, yang lebihnya itu buhtan, kedustaan yang besar. Jadi caranya macam mana? Jangan disebut-sebut. Kalau disebut setan yang mempengaruhi orang itu
Suka. Setan bapak pun suka. Nauzubillah. Bukan bapak lah ya, orang lain. Nah, kalau kita doakan orang yang bermasalah, doa kita diaminkan malaikat. Subhanallah. Doa orang yang mendoakan sahabatnya tanpa diketahui, doanya mustajab. Malaikat mengatakan amin. Bapak juga akan dikasih seperti doa bapak itu. Nah, kalau kita mendoakan orang, sama orang yang bermasalah, orang sakit, orang apa, kita doakan dia, malaikat mengaminkan doa kita itu. Jadi doanya kuat. Mudah-mudahan bermanfaat lah ya. Jazakumullah khairan. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.